Dor, balik lagi bareng gua Andir Dor di Bicara Baik-Baik dan tamu hari... bau barang baru nih. Baru keluar chat kayaknya. Ini sepeda paling putih yang hadir di studio putih. Punya siapa? Kita tunggu. Sudah hadir di Bicara Baik-Baik Studio, Jimi Hendrix. Salah. Berapa orang bercandaannya Jimi Hendrix? Wah, banyak orang. Nah, ini ada salah satu panutanku juga. Jadi 4 episode terakhir ini ada daging, ada lo, itu adalah teman-teman penyiar sebenarnya jadi jatuhnya. Penyiar, musisi, manusia di TV. Jadi Jimmy ini dulu sering ketemu di lantai 8 ya. Yo, Terus habis itu berpisah. Sekarang masih kangen siaran nggak? Siaran. Apa sudah tergantikan? Udah ini soalnya apa? Format yang sekarang tuh cepet banget ya siaran. Jadi gue nggak deh. Berarti lo salah satu korban metode siaran baru. Jadi kita berdua dan gue yakin daging itu lahir di masa-masa siaran. Ya udah ngomong, orang dengerin radio tuh karena dengerinnya penyiarnya. Betul. Sekarang dibatasin ya. Dibatasin. Kesel ya? Dan harus cepet jadi. Ngomongnya cepet banget ya. Wah, segini sekarang. Waduh. Nggak deh. Belepotan gue. Tapi kan lu kan nggak habis dimakan zaman Asik. Dari zaman mana tuh? The Upstairs dan sebelumnya lagi Go Way Beyond, More Fam dan dulu di Cikini sampai sekarang kan udah melalui masa-masa berubah berapa kali tuh? Apalagi musik. Ya, di musik. Melayu lewat. Iya, pas Melayu. Tapi kan perempuan Melayu. Nah, sekarang Jimmy ini kan terkenal dengan Ngobrils. Ya. Udah berapa episode? Nggak kayak itu. 76. Banyak juga ya, Pren. Makanya gue aja baru 19 aja rasanya udah capek banget ya kita ya. Nah, itu kan cuman nongkrong di videoin aja. Nah, next time kita bikin gitu. Gitu. Tapi awalnya Ngobrils tuh gara-gara apa? Gue sama Malau itu pernah nonton waktu itu G-Fest. Ya gue gara-gara ada Iggy Pop di situ. Gitu. Ada namanya Coffee and Cigarettes, terus ya Iggy Pop sama si Tom Waits. Terus ternyata itu film Jim Jarmusch itu orang ngobrol semua. Isinya? Ini mah kayak bener-bener orang ngobrol ini. Kita nontonnya gitu, gue bilang, tokai ini orang. Gue juga bisa gitu. Iya gitu, awalnya gitu. Terus pas kita baca-baca, kayak gimana sih Jim Jarmusch bikinnya? Si Jim Jarmuschnya kagak datang. Nggak datang. Jadi misalnya dia ngontek Iggy Pop, dia ngontek Tom Waits. Suruh mereka ngobrol soal cuma temanya kopi sama rokok. Si Iggy Pop tuh udah nggak ngerokok. Gitu. Jadi datang masih Tom Waits masih ngerokok. Terus katanya, lu masih aja kayak ngerokok. Asik. Enak, lu tes aja kayak gitu. Enak ya kayak gitu. Balik lagi relapse. Oh, kayak gitu doang gitu. Ternyata kata si Iggy itu Jim Jarmuschnya nggak datang. Yang datang tim audiovisualnya. Oh, kiriman. Terus kita ngapain? Ya udah lu ngobrol aja. Udah gitu aja ternyata. Ya udah ngobrol. Jadi emang celah-celahan, emang dibantai-bantai si Iggy Pop kan orangnya kan nggak ada konsep gitu ya. Benar. Disikat sama Tom Waits yang agak filsuf ya menarik gitu gue ngeliatnya. Wah, sedap juga nih ya. Pernah bikin sekali. Terus namanya masih nggak tahu tuh, tulisnya bla 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 gitu. Terus bertahun-tahun udah enggak, terus tiba-tiba bikin lagi deh sekarang deh ya. Sudah lama nggak ketemu, ngobrol kita cuman pakai satu handycam. Iya. Wah, ini kamera petani nih. Dari mana kamera petani? Ternyata reviewnya di YouTube yang pakai petani-petani semua gitu. Kamera petani. Wih, proletar bagus lah. Dari sampai akhirnya ada teman-teman sinema yang akhirnya gue join deh gitu. Bantuin sampai akhirnya ya kayak gini udah mulai. Cuma lampunya nggak banyak lah gitu. Iya. Masih available light. Gitu. Ini bisa di sini kalau mau di sini. Ntar kita ngobrol ya. Oke. Tapi emang kedepannya akan terus ngobrol sini dengan konsep yang itu. Gue nggak paham deh pokoknya. Yang penting bawa aja dulu lah ya. Selama masih seru sih kata aja sih. Gitu. Soalnya konsep yang sama juga ketika lu pakai kamera petani tadi awalnya ini paling sederhana nih. Terus lu ketemu Soleh gitu. Soleh cuma rapet pakai handphone depan. Itu skill loh. Nggak gerak. Pegel.
Terus maaf nih bergerak, pindah tangannya. Itu. Padahal ada tripod kecil loh, dia masih bertahan begini. Enggak, gue enakan begini kata, jadi bisa ini. Kamera selfie kan ibaratnya kan, jadi wah ini lo bisa ngaca-maca, bisa deket-deket gue gitu. Tapi ini kalau teman-teman di nonton di YouTube, ini kalau di sini tuh ada kayak bau baru gitu loh. Ada yang baru di sini. Sepedanya perasaan kemarin melihat di Instagram warnanya orange, Pak. Mohon maaf, kenapa jadi putih sekarang? Jadi gitu. Jadi kan gue sempat kecelakaan lah sepeda yang lama. 2 kali. Yang pertama nyusruk, yang kedua emang hujan gesrot gitu. Wah nih, gue sampai rumah, ini frame-nya nggak jodoh gue nih, gue jokul. Tiba-tiba ada drugstore lah. Jualnya itu bekas artis gitu. Iya, cuman emang disuruh tanda tangan. Bang, di tanda tangan ya? Siap. Bener kan? Tangan. Sampai lah tuh ke Sidoarjo dia. Nah, terus ada bike store deket rumah lah, Draps namanya. Dulu ambil ini aja nih, sepeda cokin nih. Intro 7. Aduh, warnanya nggak ada warna yang kalem-kaleman apa brandnya gitu. Nggak apa-apa, adanya cuma orange ini doang, kalau mau sikat katanya. Terus gue liatin kan. Gue liat ke kanan, emang gue demen yang toku-toku lah ya. Iya, jadi, stylenya gini ya. Yoi, ada looks-nya, ada ini. Wah, ini cakep nih kalau dipolosin. Ya udah deh, gue ambil. Terus disupport lah sama dia gitu. Kita gue keliling-keliling, maksudnya yang orange-nya gue foto dulu kemana-mana gitu. Buat bantu jualan dulu. Yoi. Gitu sih. Ada tempat powder coating deket rumah juga. Harganya juga murah juga. Dan gitu gue speakin juga bisa juga. Udah. Yaudah lu putihin katanya. Terus gue kan nggak tahu kan ya. Oh, jadi harus nunggu musim panas ya? Enggak mas, kan di oven katanya. Status 200 derajat apa kata dia. Powder coating berarti ini ya? Oh gitu, jadi musim nggak tergantung musim dong. Nggak apa-apa, mau banyak datang aja loh. Banyak emang lagi antri gitu. Ya udah, tadi kan kamu bawa kan, kata lo. Iya, tadi malam banget. Tadi malam bilang, gua nggak tahu nih bisa bawa apa enggak karena yang buildernya lafakur. Jadi kalau malam Jumat emang zikir. Zikir. Emang religius banget. Beribadah gitu kan. Terus pagi-pagi kayaknya bisa nih, masih di wrap. Iya kan masih dibungkus. Dan akhirnya datang dan gue pikir, mana nih kok nggak nyampe, nyasar apa gimana. Biasanya kan studinya kan agak susah dicari gitu ya. Iya. Ternyata dibawa lo digoes dari rumah. Digoes, hujan. Jar. Ya, minggir dulu. Makanya bau baru. Tapi kalau tadi ngomongin emang suka model klasik, dari dulu sepedanya emang gayanya klasik. Ya, sempet sih gue karbon gitu. Karbon enggak. Karbon susah, ininya matchingin kaos bandnya susah. Iya. Bener. Ya gitu. Terus akhirnya sempet pakai yang agak gede-gede gitu, yang cubingnya gede ya. Kayak si Alpha Lab dulu sempat disupport juga kan. 2 tahun yang lalu tuh. Udah tuh fix gear mulu tuh. Wah, ini brutal banget nih sepeda nih, Bang. Cuman ya namanya ini ya selera ya. Aduh, gue pengen yang ini nih, yang balik lagi yang langsing lah, jadi dipegangnya enak gitu. Minimal langsing, kalau yang dipegangnya enak. Oke. Baliklah ke sini lagi. Tapi ini setup yang ini pasti dari zaman dulu juga nih. Iya, dari zaman dulu. Bawaan nama. Ban frame aja sih kan. Jadi kalau ngomongin soal Jimmy dan sepeda, itu mundurnya sampai ke tahun berapa sih? Pasti kecil ada dulu ya. Kecil pasti kita semua dulu akrab sama sepeda. Habis itu menjelang dewasa kita mengenal namanya kenyamanan, akhirnya ditinggalkan. Habis itu balik lagi kapan? Balik lagi pas anak gue minta naik sepeda ke TK lah. Anak lo minta dari sekolah. Oke. Pak, naik sepeda dong. Kan gue beliin sepeda. Jadi gue masih running boy. Iya. Oke, ini gue ikutin. Asik. Setelah pas dia minta ke sekolah, sepedanya udah tambah gede, udah mentok kan? Iya. Dibilang agak gedean. Kok gue jadi ngapan yang ngejar lo ya, gue bilang. Gue beli sepeda deh. Balik lagi sepeda gara-gara anak justru. Pakai pertama fix lie. Gue jadi gila. Fix lie itu ya berarti yang sejuta ada full bike gitu. Iya. Adalah cuma buat nganter sekolah. Fix lie. Ya, fiksi tapi alay. Fix lie. Iya, yang alasannya wah brutal ya. Pakai itu aja. Cuman kok lama-lama. Jadi pas ya gue kan gantian ya. Bini gue gawe, gue jagain. Gue nggak punya babysitter gitu. Jadi pas nganterin, gue nungguin ngapain ya, keliling-keliling. Ya gitu aja tuh pertama itu. Lama-lama
jelek nih sepeda gue. Baru nyadar. Iya kagak enak, nggak Waduh. representatif gue. Iya, nggak enak geometrinya, Iya sih. Padahal sih Alasannya masuk alasannya di situ. gitu. Ya, yang ngomporin sih teman-teman juga. Lu pakai aja punya Ale tuh, kata si Gibran. Jogrok di Tebet. Oh yaudah deh, gue ke sana. Ini berarti 2010-an, Ya, 2009, 2010. 2010-an. Iya, iya. Jadi udah pakai. Zamannya Ciksi. Apa? Cik ini fiksi gitu. Yo, Dulu kan oh enggak, itu bukan pada 2010, itu baru kemarin tuh 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu. Oke, Gue oke. pas lagi TK itu. Sekarang anak gue 9 tahun. Oh, oke. Ya 3 atau 4 tahun lalu lah pas lagi Ciksi itu justru gue malah nggak ini. Nggak sepedaan, nggak ikut. Sepedaan gue lagi Vespa banget dah. Oke. Situ. Nah itu dari situ tuh akhirnya mulai deh ya nggak ya dari temen. Nih pakai dia aja, bawa. Kok lu ngasih cakep-cakep semua nih katanya. Lu nggak apa-apa dong nggak pakai. Tanggung jawab. Yoi, emang kampret motor. Sampai sekarang tuh. Gue ke tokonya juga. Nih Viner katanya. Iya, iya. Putih kan, Iya. 54. Tokai, gue gituin. Emang ada satu kata khusus ya kalau berteman sama Gibran, Ale gitu adalah pakai aja dulu gitu. Itu Ya juga gitu. Brokap nih friend, lo pakai aja dulu. Ntar aja taruh lagi. Enggak. Tapi itu balik lagi sepeda gara-gara anak lo. Gara-gara anak. Dan waktu itu sepedanya balik ke si Fixfly. Terus habis itu yang tadi sempat kecelakaan gara-gara apa? Itu kecelakaan sih. Ya ada serempet motor lah. Serempet motor, gue gimana terus ada step di jalanan, mental ke depan gitu. Gear, wah cakep deh pokoknya. Alhasil sekarang kalau ini mesti ada proposalnya ke bini gue mau keluar gini atau sekali kibul dikit. Kalau dulu emang depan video nih. Oh iya. Nonton di mana? Tapi ya alhamdulillah akhirnya tetap milih single speed. Kenapa? Ya gue yang sempat waktu awal-awal itu gue sempat pakai road bike Panasonic gitu ya. Cuman gue kurangnya kurang open gitu. Open itu bahasa Jawa, kan open buka gitu, openin gitu. Jadi apa? Open nih. Maintenance-nya kurang canggih lah gawat lah. Ya pertama sih oke lah, baru kan. Lama-lama abis ya sepeda tua main berapa lama, setel lagi. Apa setel ininya, setel FDRD. Iya, FDRD segala macam. Lihat YouTube, gitu, gampang. Gertak. Wah kacau, ya ke bengkel, balik mulu. Wah, kayak ini. Udah akhirnya tinggal single speed aja. Single speed aja deh gitu. Jadi, karena gue juga, dulunya gue emang single speed sebenarnya. Jadi pas lagi, gue SMA ada ke sekolah naik sepeda. Gue inget banget tuh SMA 61 cuma 2 orang yang naik sepeda, gue sama cewek 1. Kalau lihat tuh appearance-nya mukanya kayak vokalisnya The Breeders waktu muda. Namanya Vera. Ya itu 2 itu jadi set, atau ada dia ada gini gitu. Oke, stop sebentar, coba buka Spotify cari The Breeders ya. Lagunya Cannonball. Ya, gitu. cari di situ. Ya, tapi zaman-zaman agak mudaan. Iya. Ya kalau mau agak lebih vintage, Kate Jackson lah. Referensinya makin tua. Oke, tapi paham. Mirip. Iya, gitu kita paham. Oke, lanjut. Sepeda dia cakep. Dia pakai rally gitu, warnanya kalau nggak salah coklat gitu. Dari apa gue nggak ngerti gitu ya. Dia pakai itu. Nah, gue pakai MTB, tapi single speed. Temu tuh selalu di parkiran tuh. Yoi, set, bla-bla. Dan single speed gue tetap gue putihin. Iya. Ada sampai pembahasan gini, naik sepeda juga. Ya gitu. Ada nggak ada pembahasan kayak gitu? Pulang jam berapa lo? Sama kan satu sekolah. Namanya basa-basi kan. Iya benar. Gitu. Ngomongin soal sepeda sekarang, sepeda dan musik. Nah, sepeda dan musik itu kan bisa dibilang selama ini satu sisi lah. Musik itu mengiringi kita dalam bersepeda. Tapi sepeda belum tentu mengiringi dalam bermusik. Iya. Belum tentu, kecuali Tour de Frankfurt kan bikin Tour de ya kan. Betul. Buat lo gimana? Ada nggak pengaruhnya? Ada sih gue. 4 ternyata gue bikin lagu tentang sepeda. 4 tanpa gue sadarin. Iya, dari tahun 98 pertama kali ada band hardcore gue tuh bikin 2 malah gue bikin lagu sepeda. Jadi yang pertama
nggak terlalu hardcore judulnya. Jadi emang lagi demen pengen acid jazz cuma dibikin kebut lah kayak gitu. Acid jazz kebut dan distortion kayak gitu. Ya eksperimen lah. Jadi idenya gue lagi di kampus minjem sepedanya satpam di ini karena sepeda gue itu lagi jebol lah waktu itu si MTB itu masih gue pakai sampai kuliah. MTB yang di sekolah itu yang single speed. Gue pakai, gue lagi jebol, gue pinjam sepeda satpam punya kayak jengki gitu. Gue ke rumah temen gue di Rawamangun dari sini gue ke Rawamangun. Gue ngelewatin jalan terus gue tiba-tiba dapet nada lah waktu itu. Iya. Rumah temen gue bentar, gue terus gue balik ya. Cepet amat loh, biar kayak Lenny Kravitz. Iya. Ada ide. Oke, sorry sebelum Anda gitu ya. Tunggu, sayang nih. Masih nyangkut. Gue balik tuh, judulnya Saya Ingin Taman Yang Asri. Jadi gue lewat beberapa taman gitu kan dari kampus tuh lewat. Emang sengaja gue lewatin Taman Suropati. Cuman kalau ke arah timur itu taman-taman itu malam kayak di Bepas, di Rawamangun juga ada gitu. Nah, terutamanya di Bepas itu kalau malam jadi tempat prostitusi. Oh. Jadi yang kok tahu Bapak itu tempat prostitusi? Wah, dulu kan taman jelek-jelek. Oh iya. Taman itu. Sekarang sempet nanya. Ya. Mbak jualan apa gitu? Ada tenda-tenda. Oh, ada tenda-tendanya. Mungkin camping. Tenda biru gitu. Oke. Detil gue. Terus. Iya gitu. Jadi gue ngeliat kok taman di Jakarta tuh hancur semuanya. Kecuali Taman Suropati yang kocak. Gitu. Mau Taman Monas. Monas juga nggak segitunya sih. Ya Monas masih brengsek juga waktu itu, masih jelek-jelek semua deh. Nah makanya gue bilang ingin Taman Yang Asri. Jadi lagunya gue masih inget tuh. Kayu sepeda onta milik satpam yang ya. Jadi gue jalannya dari itu sampai ke sini, dari pertama Rapi ke rumah temen gue berantakan terus balik lagi hancur gitu. Refnya cuma saya ingin taman yang asri. Iya. Dan terwujud ya. Terima kasih siapa nih? Gubernur yang patut diterima kasih. Yoi. Wah. Terima kasih Jokowi. Ya. Pas itu jadi cakep tuh pas wah ini akhirnya. Pas zaman itu emang gue bilang taman pasti jadi kang dagang siangnya, malam kang dagang juga. Iya. Dagang dan dagang. Dagang gitu. Waduh, gitu. Sama premannya banyak. Itu satu. Yoi. Ya gitu mulu dah dari tahun ke tahun, makanya gue bikin lagu itu. Lagu kedua? Lagu kedua adalah sepeda goyang MTB itu. Masih dari MTB. Yang MTB. Satu sepeda satpam jadi inspirasi, yang kedua MTB. MTB single speed. Wah ngetren banget tuh sekarang kali ya. Ya nggak single speed juga ya sekarang. Demam 26 soalnya. 26, yoi 26, putih. Tiba-tiba gue lagi ngelukis di ruangan gue, Batman, Good Night Electric. Sosok ngetrik patah si fork depan ini, pedal udah tua banget kali ya. Iya. Botak ya, patah. Gue lagi bokeh lagi gue bilang. Masalahnya itu kan buat gue kalau pulang ke timur lah ya, pulang ke Pondok Kelapa waktu itu rumah. Waduh, ya udah deh. Kita jogrogin di studio Patung lah. Nah, gue nunggu punya dokat, gue pengen beliin yang cakep lah gitu. Oke, entar. Dokat itu adalah duit. Nah, dokat itu duit. Duit lakukanlah. Iya. Oh ya, duit. Ya. Boleh. Yo, gue jogrogin di ruang Patung, studio Patung lah temen gue. Ketika gue udah punya dokat, gue datang ke sono, kok sepeda gue udah nggak ada. Nah lu? Gue curiganya sama OB lah, bukan OB aja namanya CS lah, cleaning service gitu. Woi, manggil kan CS juga. CS, sokin, sepeda gue mana? Sepeda yang mana ya bang? Agak lo gue bilang. Cuman pas gue lihat ada temen gue lagi bikin karya besi las-lasan gitu. Lebih curiga lagi. Lebih mencurigakan yang ini. Kok ada yang kayak pipa-pipa. Iya. Namanya kayak kenal gitu. Almarhum tuh Ewok. Wah, lu pipa-pipa apa lo pakai? Yang ketemu aja. Bentuknya warnanya udah nggak jelas gitu kan. Jangan ini. Iya. Yang ketemu aja. Oke nggak. Sudah ngomongin konsep. Iya. Betul. Akhirnya gue bikin tuh. Pakai English. Dia jadi Who Stole My Bike judulnya. Who Stole My Bike. Itu lebih Tapi dia tahu itu sepeda lu akhirnya? Apa? Dia tahu itu sepeda lu? Wah, wallahualam. Dia nggak ngaku. Cuma nggak ada yang ngaku. Oh, nggak ada yang ngaku. Wheelset-nya kalau dikata jadi... Kelihatan banget di situ padahal. Kelihatan ya. Karet-karetnya nggak ada jejaknya gitu. Jadi antara CS
Kalau nggak seniman sinting. Intinya You Stole My Bike. Who Stole My Bike. Who Stole My Bike. Itu lagu tuh agak eksplisit kan. Jadi kalau gue ketemu malingnya kata I'm gonna cut his penis, throw the garbage cans, I give him a better life without the fuck. Sempat jadi hits lah di gigs. You stole my bike. Itu yang lagu kedua sepeda gue. Sayangnya doa tidak terjawab. Tidak ada yang menjawab siapa yang nyuri sepeda. Nggak ada yang ngasih sepeda baru. Nah kalau ketemu kalau gue potong gimana caranya? Iya benar juga. Ternyata yang nyuri cewek gimana? Apa yang mau dipotong? Iya. Itu lagu kedua dari sepeda. Iya. Pertama lagu sepeda satpam. Kedua sepeda BM rusak yang rusak. Lagu ketiga itu buat anak gue. Waktu kemarin nih baru mulai belajar. Ini baru mau rilis Januarian lah, tahun depan. Oh masih belum rilis. Jadi ini preview nih. Apa? Ada preview nih. Bisa. Ada potongannya nanti taruh sini cek gitu. Boleh. Boleh abis ini kita ngomongnya. Ini English juga nih. Oke. Ya anak zaman sekarang ya. Iyalah. Lagu lagi bikin lagu. Lagi nulis buat di Upstairs lah. Dia datang nyamperin gue tuh Januari tahun 2020 ini. Gimana sih caranya bikin lirik kata dia gitu. Apa bikin lagu gimana? Enggak apa. Nih gini nyanyiin aja. Nah gini. Tes ya. Begitu nih ada lagu yang enggak kepake. Iya. Ambil pensil sama ini, tulis. Mau nulis apa? BMX katanya. Oke, sepeda. Sekolah kan dia kan udah kelas 2 tuh. Kata waktu itu. Udah naik kelas 3. Pokoknya nanti abis kelar liburan mau ke sekolahnya kan agak jauh, mau naik sepeda. Oke. Obsesi dia mau sekolah naik sepeda deh itu. Keren. Boleh ya udah. Terus gitu mau apa? Jadi nulis bareng dah. Cuman dia nggak mau Indonesia. Iya. Oke. Lu generasi YouTube lu emang lo. PR nih. Ya udah. Terus nadanya udah gue dapetin terus gitu. Apa pertama? Nah dia nambahin lirik tuh jadi na jadi kata ini aja Pak I wanna take a ride before siap jadi cat judulnya apa terserah apa biking after school jadi pulang sekolah naik sepeda siap gue bikin jadi itu judulnya itu judul lagu kayak sebenarnya lagu anak-anak cuman yang bikin gue kali ya jadi berisik lagu itu udah gitu ya anak gue juga terbiasa dengan berisik udah berisik dari kecil jadi pasti segini aja ya, nggak apa-apa, ayo. Nah, itu lagu ketiga. Kompromi sama anak gitu ya. Kompromi sama anak, tapi tetap makanya gue kira jual sepeda gue buat beli gitar buat itu. Oke. Yang balap nggak pernah dipakai nih, lagi naik nih. Puter. Kita jadi gitar low body. Ya, gue main tuh itu serasa Adian mak. Ini materi buat Januari nanti launching. Januari. Bukan Upstairs ini. Nah, tahun tuh gue belum tahu ini untuk mau ditaruh di mana? Entah Jimmy Jazz-nya kah atau nama dia kayak gue belum paham lah mau diapain gitu ya. Oke. Itu lagu ketiga. Lagu keempat? Nah, ini dia nih. Baru juga nih pasti. Ini baru, cuman ini dari The Upstairs nih waktu itu. Cuman belum rilis juga. Nah, itu juga sama gitu. Cuman gue nggak menyebut kata sepeda sama sekali di lagu itu. Tapi implisit. Cuman implisit ya. Cuman ada kata jadi ada mengayuh di seladar mesin dia. Di peluhku yang kian masin ya ada gitu-gitunya lah. Ya itu gue belum ada judul, belum ada apa. Cuman ya tahun depan juga sih bakal dirilis. Ya itu juga. Gila. Jadi ada 2 lagu tentang sepeda yang akan muncul. Satu akan turun sama The Upstairs. Satu lagi belum tahu nih. Entah gua, entah anak gua ntar. Sama anak lo aja bikin band. Apa? Ingat zaman ini nggak Sofia Lacuba bikin lagu tentang Stefani? Iya kan dulu pernah dia bikin lagu tentang anak sendiri. Karena Stefani putrinya nge-hits. Emang ngehits si anaknya dia sih ya. Lebih hits anaknya dia. Internasional ya kan. Nah, tapi anak lo akan lo besarkan sebagai pencinta sepeda atau tetap dibiarkan? Gue sih emang ini aja sih, biarin aja sih. Biarin aja ya? Biarin aja. Apakah seni? Arahnya kemana dia? Seni, gue gak tahu. Kemarin sih ngetes gitar, ya udah. Bahkan, cuma gue gak bisa ngajarin. Kemampuan gue sedikit gitu. Ada temen yang datang. Wah ini mesti di-intens ini Jim, bagus nih kata gitu. Ya boleh. Ya, cuman masih terserah dia. Terus tiba-tiba main skateboard ya anak cuma sekarang kan. Oh ya udah.
Tapi ada satu poin di mana orang bilang gini, yang namanya sepeda lu tuh nggak bisa kasih. Ketika lu ngasih orang sepeda, besar kemungkinan itu cuma jogrok doang. Tapi ketika orang itu beli sepeda, itu ketertarikannya kan lebih tinggi. Jadi kalau udah mulai megang gitar sendiri, itu lebih awet dibanding dipaksain, ayo kuliah piano gitu. Kuliah lagi, les piano gitu. Itu lebih cepet bosen katanya. Awalnya minta piano. Mahal ya? Iya, betul. Bini gue main piano kan dulu kecilnya. Oke, piano. Wah, ini aja nih yang elektrik. Kata bini gue, jangan lah, mesti yang akustik. Rode gitu. Yang akustik aja. Ya oke. Yang paling butut segini harganya nih. Belasan udah deh. Jadi mana gue, lu gitar ada gue. Terutama kan gitar akustik nih. Nggak tertarik. Nah pas lagi bikin lagu dia itu, gue pakai elektrik kali ya. Akhirnya gue suaranya beda. Gue nyari sound, rang. Nah itu baru dia. Lu menariknya dari suara. Dengar suaranya, gue. Jadi ntar kadang-kadang gue lagi, ya gue pulang begadang, gue lagi tidur, atau tuh pagi-pagi bunyinya nggak jelas sih. Apalah, ting seneng gue. Ini kalau mau membagikan sepeda, lu kan salah satu termasuk yang nggak terlalu loud di sosial media soal sepeda sebenarnya kan. Tapi lu riding, ada terus gitu. Paling jauh kemana naik sepeda? Wah ini sih. Enggak, bukan yang ini. All time sepeda. All time. Kota-kota aja sih gue. Kota-kota aja. Ini. Jadi kayak paling ya Pamulang ke itu namanya ke Sunda Kelapa paling situ gitu, terus balik lagi. Paling jauh paling cuman 100 kilo paling kalau gue sih enggak perlu cobain. Lo melihat ini sebagai alat rekreasi atau transportasi? Wah, dua-duanya nih Fran. Dua-duanya jadi satu. Dua-duanya ya. Jadi kayak misalnya gue udah mulai sadar gue harus bergerak nih. Olahraga juga. Ketika manggung berat badan gue udah melebihi. Mulai merasa ya. Tahun lahir gue udah harus itu. Berat badan sudah melebihi tahun lahir. Nah itu tandanya harus lebih digiatkan. Iya. Itu satu motivasi yang bagus gitu ya. Wah, udah ngelewatin tahun lahir nih. Aduh, ya udah mantap. Tapi akhirnya kan ya gue sempat olahraga macam-macam lah. Running juga sempat. Ya running ya karena gue di seni kali ya. Running itu kan view-nya lambat gitu. Benar. View-nya lambat. Nggak bakal jauh-jauh. Lambat gitu kan. Terus andai kata jauh banget juga. Terus ngerasain hangatnya dulu segala macam. Wah, selesai lama nih. Sekarang sepeda ya gue rekreasinya banyak gitu. Lu udah kayak anak kecil. Iya. Jadi gitu. Misalnya kalau kayak anak kecil kan lu lagi misalnya keluar nih. Males badannya tapi udah udah. Lupa udah semua. Ya, digoy sekali, udah sampai bini. Di mana pulang? Begitu. sampai ini nggak sih ada step di mana lo harus kayak orang-orang ngurusin sudah izin istri SNI sudah apa? Abis jatuh ya? Iya, abis jatuh ya. Separah itu jatuhnya. Iya waktu itu cukup parah. Somplak doang cuma nggak sampai untung nggak sampai bletek ya. Cuman izin sekarang. Iya, izin. Kalau tadinya keluar ya ini cejer gitu. Ini kayak hari ini kesempatan juga dia keluar naik sepeda berarti. Mau kemana? Itu ada channelnya Andira. Ini tamu gitu. Iya. Bawa hujan loading. Andira hard rock. Oke. Teman satu band ada yang sepedaan juga. Si Batman nggak sepedaan? Batman nggak. Dia tuh suka. Kan? Dia sepedanya banyak tapi mengeluh-ngeluh. Oke. Tapi dia punya fun move. Oh, fun move yang panjang itu. Alasannya gitu. Lo kenapa milih ini, Bet? Ini kan top tube-nya ajaib gini. Ini sepeda art. Ini sepeda seniman. Iya, oke. Kenapa, Bet? Ini bisa dibuka, bisa menaruh karya. Ini akal-akalan lo apa enggak? Di website-nya begitu, makanya gue beli. Oh gitu, jadi misalnya lo bikin printan apa lo bisa gulung taruh situ, kata Batman sih gitu. Sesering apa dia bawa artwork ke situ? Sekarang tinggal taruh di flash disk. Tapi itu alasan dia itu. Tapi kalau dia disuruh sepedaan? Dia suka apa enak kayak jauh-jauh gini. Wah, gitu. Suatu saat pernah bikin acara goes bareng-bareng lah. Terus SSS. Wah. SS itu apa? Sunday Sepeda Saks. Sunday Sepeda Saks ya? Itu dia yang bikin. Oh iya. Sunday Sepeda Saks. Kemudian kan demen sepedaan. Iya.
Cuma demen ngumpul-ngumpul, bikin videonya gitu. Tapi akhirnya waktu itu keluarkan dia, tapi hilang lagi. Ya dia emang gitu aja. Numpang lewat. Tapi kalau dari sekarang kan 2020 boom lagi. Iya. Banyak banget. Wah, gokil. Lo gimana menyikapinya? Seneng kah? Apa makin takut? Atau takut hilang lagi? Apa gimana? Gue sebenarnya seneng sih. Jadi gue masih clear di ingatan gue waktu gue 90-an ke Jogja ya, 90-an awal ke Jogja. Itu yang dari Bantul turun sepeda semua tuh. Dari Bantul ya. Itu jadi ya teman-teman yang baru belajar motret dikasih tahu kalau Bantul tuh pagi jam setengah 6, jam 5 gitu, wah tuh sepeda semua tuh turun ke Jogja aja para pekerja gitu. Iya. Nah itu kita motret tuh, foto ya pasti buku. Fotografer sih. Gelap-gelap semua sih. Iya. Nggak ada yang jadi. Iya, available light, pinjam flash kayak gitu ya. Nah. Kayak terus lah waktu itu, cuman yang gua rekam justru, wih, gila Jogja tuh sepeda semua ya. Itu pertama kali gua ke Jogja. Terus akhirnya di sana kita nyewa sepeda, mana-mana, sepeda semua. Ya, beda ya rasanya. Gua ada ini sih, gua ada impian, kalau kayak Jakarta kayak gini gitu, atau Tangerang lah tempat gua kayak gini. Sebenarnya seru gitu ya. Seru. Asik banget gitu. Jadi pas lagi yang booming banget tuh yang pertengahan tahun habis PSBB baru-baru dibuka kan gitu kan. Ramai banget. Gue nggak nyadar tuh. Jadi gue kan udah ini gue keluar motonya ramai brand. Banyak sepeda. Pas di Ciputat kok banyak cewek-cewek muda-muda gini gitu. Nah biasanya tuh nggak pernah. Biasanya ketemu kan yang mukanya tempur-tempur. Biasanya asem. Ini kok wangi. Wangi-wangi. Muka tempur aja. Biasanya kan tempur-tempur kan. Dari mana? Kuningan. Pulang kerja. Wih canggih. Pas gue liat, wih muda-muda. Pas itu mulai banyak dan harga naik melambung bang. Sampai yang gokil, rem gue jadi rem mahal tuh, dahsyat juga tuh. Nih. Tapi harapan lo ada supaya Jakarta bisa kayak Jogja? Mau gue tuh kayak Jogja 90-an. Jadi apa namanya, moda transportasi nggak cuma olahraga, nggak cuma pagi doang, tapi mobil udah tergantikan gitu. Nah itu sebenarnya sih bagus. Karena gue boleh motong dikit tuh. Gue lulus SMA langsung kerja dulu karena itu kepentok sama biaya lah waktu itu. Ortu. Lu ngapain dulu selama tahun ini? Akhirnya kebablasan 3 tahun tuh gue kerja dulu. Nah, itu menarik. Jadi gue dengan modal bisa menggambar, akhirnya gue ngelamar kerjaan jadilah animator TV Jepang. Di Jakarta. Wah, terus pas kesana gue pikir udah berduit gitu. Aku katanya, enggak, kalian akan di training dulu selama 2 bulan dan hanya mendapatkan uang saku. Iya. Ambil, itu pengalaman kan. Romusa, bener. Baru berjalan 2 minggu, belum 2 mingguan tiba-tiba datang Metallica. Nah, di Lebak Bulus. Iya. Lo tahu dah tuh tahun berapa? Setiawan Jodi yang manggil ada. Tadi gue kan ibaratnya dari situ gue di PFN tuh dulu. Jadi nyewa salah satu ruangan di PFN di Jalan Utista. Tadi gue naik bis lah ibaratnya 2 kali nyampe gitu. Waduh, Metallica dateng. Emak gue kan pensiunan bang kan ibaratnya kan. Gue nagih. Nggak mungkin. Karena neak nih gue lihat juga. Gimana caranya ya? Oke. Dihitung-hitung tanggalnya ternyata dari diberitakan itu sampai Metallica datang itu, kalau uang uang saku gua kumpulin, gue bisa beli tiket dan ongkos. Oke, jadi tapi nggak boleh pakai transportasi umum. Yoi. Oke. Karena udah mulai tuh gue sepedaan. Nah, jadi bike to work tuh sebelum ada komunitasnya tuh. Iya. Gue udah jadi bike to work tuh dengan MTB gue yang brutal itu. Gue jadi akhirnya tas gimana, gue ngeliat pas anak 2010 tuh suka jeans yang digulung begini. Gue melakukan itu, Pres. Iya. Jadi kayak gue dulu deh, biar nggak kena rantai. Gue gitu juga kan, karena celana tahun itu kan emang gombrong kan, akhirnya gulung sak ke atas gitu, dikecilin gitu. Nah gue tiap hari tuh dari rumah masih di Pondok Bambu ke Kampung Melayu gitu. Setiap hari naik sepeda terus gitu. Jadi kalau anak-anak lagi kan ke kantin gitu kan, pada kelepus ya gue dateng bawa ransum. Wih gila. Bawa makan segitu ngiritnya katanya. Metallica. Mau nonton Metallica katanya. Dapat dah. Jadi selama
hampir sebulan, oke terkumpul, datang Metallica, akhirnya gue bisa beli gara-gara sepeda tuh. Gara-gara sepeda, Jimmy bisa nonton Metallica. Yoi. Walaupun di lagu ketiga, pagernya jebol, orang pada masuk, gue inget banget. Bukan yang itu ya? Hari pertama enggak. Itu hari kedua. Itu hari kedua. Hari pertama itu Rapi. Ketahan, tapi kebakaran di luarnya. Oh iya, inget. Gue udah habis-habisan naik sepeda ya, nonton ke dalam, wah seneng lah gitu. Lagu pertama Creeping Dead gue inget banget. Cuman ya dulu aparatnya emang keparat gitu. Gue udah bayar, jalan jongkok masuk ya, friend. Gue jalan jongkok terus gue rebel dong. Wah, gue kan anak pang. Iya. Wah, duduk kamu. Enggak, saya beli tiket, dihajar gue pakai bambu. Terus? Oke. Bayar tiket tuh. Bayar tiket. Pulangnya disuruh lari sampai ke jalan Fatmawati. Yang dikejar sampai perempatan Pondok Indah. Oh, itu kan yang di luar. Itu di luar ya. Pas keluar kita lihat, ada mobil terbalik, udah gosong. Itu pertama kali gue ngeliat kerusuhan tuh. Gila Metallica nih. Gara-gara Metallica bisa begitu. Tentara berbaris, friend. Di tengah-tengah tuh gondrong-gondrong tanggung gitu. Suruh lari semua. Lari. Sampai jalan Fatmawati. Atas dasar apa Bang suruh lari? Biar cepat meninggalin ini. Oh, venue biar cepat pulang semua. Biar nggak bikin kerusuhan lain gitu. Lebih berapa kita bayar semua ini? Iya. Buset tuh. Padahal kita masih mau cerita di situ. Iya. Wah, baru lagi. Wow, digebug-gebugin lagi, lari lagi. Wah, gila Metallica. Aparat memang keparat itu adalah kuncinya. Waktu itu. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah. Mendingan. Doks lah. Nah, itu kan kisah yang salah satu kisah yang tak terlupakan. Ada kisah lain lagi mungkin yang dengan sepeda lo nggak lupain? Apa ya? Sepeda. Ngajarin anak itu sih salah satu pasti deh. Wah, itu emang sakit pinggangnya terbayarkan betul. Dan iya, anak gue tuh cepat pengen sepeda gitu kali ya. Jadi waktu dia makan itu kan gue dorong tuh. Gue dorong, jadi akhirnya umur 2 tuh, akhirnya udah bisa goyah sendiri. Jadi gue harus jemur kan. Lo bayangin mau jemur bayi kan, yang lagi di luar. Nih, bukannya kita nggak mau apa-apa ya, kok garing ya, diem aja gitu ya. Terus kalau gue ini nggak enak juga gitu, apa gue cek Instagram, gue taruh di sepeda. Mau makan? Oke, kan gue siapin, gue taruh di sepeda semua. Gue taruh lapangan gitu ding. Dari itu. Dari situ terus mulai roda 2 karena ada ngelihat apa di YouTube. 3 tahun udah bisa diajarin ya. Terus tetap masa nggak bisa jadi bang percobaan. Temen gue udah bisa kok lo ajarin aja roda 2. Dia udah roda 4 kan. Mau besok roda 2? Mau. Ya udah gue buatin. Nah itu mau pinggang gue sakitnya minta ampun. Nah, dia gini kan. Oke, 1 2 3. Kejar gitu. Terus gue pakai knee pad segala macam. Terus yang di tangan nggak perlu kali ya. Nggak usah. Udah jalan. Waktu jatuhnya. Ya, yang dibilang nggak usah malah bukan di sini jatuhnya. Itu tuh. Jadi pulangnya udah nangis, wah, jangan nangis dong. Yaudah, gue ini dulu, digemblok dulu, bawa sepeda. Itu sangat ngarok sih kalau dilihat orang. Gue bapak-bapak banget. Iya. Rok bapak-bapak. Iya. Ini itu kalau ada orang tua bilang jangan nangis dong, itu dalam hatinya kita menangis ya. Iya. Padahal kita sih, iya. Sakit hati lihatnya. Baru gitu doang. Udah pedes nih padahal. Lah, sepeda berencana sampai kapan sepedaan? Enggak, nikmatin aja sih gue. Nikmatin aja ya. Karena buat lo sepeda itu adalah ya tadi campuran antara rekreasi dan transportasi. Iya betul. Oke lah kalau begitu. Yo. Ada pesan mungkin buat teman-teman musisi lain yang harus terinspirasi dengan sepeda untuk bikin lagu atau karya mungkin? Ada nggak karya seni selain musik dari sepeda? Karya seni ada. Gue sama. Tapi ini gue emang lebih ke memotivasi anak gue ya. Jadi waktu itu ada frame yang dia lagi suka gambar Godzilla itu. Yeah. Jadi digambar-gambar gitu kan. Wah, udah jadi. Suatu saat ada yang komersil nih. Mau nggak nih si Pijar ngegambarin itu? Waktu itu buat Synchronize lah gitu. Dari ada satu brand sepeda yang ternama gitu. Bisa. Jadi waktu itu gue sama anak gue. Nih
ada honornya nih. Honor apa sih, Pak? Lu dapet deke lah gitu. Ini apa ya? Dapet dokat gitu. Si ngerti itu anak lo deh. Lebih ngerti dia. Iya. Sebahasa gue. Makanya. Lu dapet dah. Ntar lu bisa lu ganti sepeda lu udah kayak duit lu sendiri gitu, kayak gitu-gitu. Iming-iming gitu. Wah. Bisa beli skateboard dong. Yes. Oke, selesai. Ya dipretelin, gambar. Janjinya datang 2 minggu ya, jadi anak kecil, moodnya gue nggak tahu. Iya, gitu benar. Datang 3 hari sebelum hari H, sepedanya. Baru kelar. Ketar-ketir dong. Pas datang full bike. Ini Pak David Karto. Pren, kan minta dilepasin. Oh itu belum dilepasin? Oh itu belum dilepasin ya? Belum, full bike, bingung gua. Oke, ntar datang. Gua dilepasin, tak, balik. Waktu tinggal 2 hari. Gua deg-degan nih. Bisa nggak nih ya? Maksudnya kalau waktu anak lu udah resah juga pasti? Anak gua santai banget. Oh. Yang deg-degan gua. Iya. Gua semua markernya gua kasih, terus dia gambar. Nggak sampai sehari tuh dua sepeda kelar. Karena dia seneng sambil nyanyi gitu. Keren. Gue udah berpikir 1 hari kagak ini gue cloning aja gambar dia nih. Gue yang lanjutin. Malam-malam. Nggak tahu nih pagi-pagi udah begini ada yang gambarin gitu. Jadi akhirnya gue bikin sambil nyanyi ganti playlist. Wah untung lo. Dia ada playlistnya buat bikin. Ada playlist. Dia suka lagu apa sih, kuning. Random sih. Terus ada apa lu racunin juga nggak sih, nggak gue racunin sih, maksudnya dia terserah, cuman jangan sampai Linkin Park dah. Jadi kalau Linkin Park, wah itu lagu setan. Beberapa lagu. Mendingan ini aja Megadeth kita. Enggak sih, gue salah. Jadi pernah Linkin Park karena Godzilla 98 dia kan suka Godzilla. Oh, oke. Nu metal semua kan? Bener ya. Paling ini juga cuman Jamiroquai. Ya, kan? Itu kan. Dia suka tuh lagunya itu, udah gitu ada bener. fanmade-nya, lagunya lagu-lagu nu metal nggak seru gitu. Terus dia nyetel beberapa, akhirnya tuh malam gue pelajari satu-satu. Wah ini yang paling mendingan nih. Jadi apa tuh judul bandnya gue lupa namanya apa. Terus dia setel kan sambil nyanyi kan, ada nu metal yang nggak jelas, yang rambut panjang terus dibikin mohawk, itu alay banget ya. Nu metal rambut panjang dibikin mohawk, ya itu udah menyalahi bule, beberapa aturan. Bule hancur nih sih gue bilang. Ini band apa sih, udah gitu ada wah udah gitu-gitunya, aduh jelek ini gue. Terus gimana sih akhirnya satu ada yang gue bilang, wah ini cakep nih. Begitu pas dia nyanyi, pas pagi-pagi dia lagi ada, gue ikut nyanyi, dia nyanyiin. Pas gue ikut nyanyi, kok papa seneng lagu ini katanya? Wah ini bagus. Oke. Yang lain gimana? Yang lain biasa. Yang lain nggak di style itu doang. Oh, oke. Masih nurut sama bapaknya. Aman. Oke, baik. Padahal status Linkin Park tuh. Pasti nyanyi yang itu, oke. 3 Days Grace, gue inget lagu dulu. Karena gue nyanyi bareng, wow, oke, bagus. Kayak suaranya agak-agak kayak Eddie Vedder gitu, tapi ya kayak Creed tapi lebih mendingan lah gitu. Creed tapi mendingan, kayak Eddie Vedder tapi lebih berat gitu ya. Creed kan, waduh. Ya, akhirnya selesai 2 hari. Karya, 2 sepeda. Untungnya kelar. Salah satu 3 Days Grace lah install. Terus lu mau mikir nggak? Ini 2 sepeda 2 hari bisa menghasilkan doku sekian. Berarti kalau gue kerjain dia dalam sebulan, gue bisa mendapat. Mulai mikir nggak? Banget. Loh, enggak kan gue nanya. Tapi akhirnya bikin buat event itu. Buat event itu. Ya. Yang satu sih emang kita ada di rumah, cuma belum gue rakit-rakit lah. Oke. Terus akhirnya dia pakai duitnya untuk beli skateboard. Dia beli skateboard sendiri, dia terus tetap belinya yang polos, tadi gambar-gambar lagi sama dia. Emang doyan jadinya ya? Doyan. Berarti sampai sekarang dia masih gambar di mana-mana. Skateboard udah, frame udah. Gambar agak-agak berkurang gara-gara gitar tuh. Oh, di sekarang lagi sibuk main gitar. Gue biarin aja lah. Gitarnya nggak digambar? Nyaris. Kan anak kecil suka kayak gitu tuh. Ponakan gue aja waktu itu masih kecil, dia 3 tahun gitu, 4 tahun. Dia bawa pulang sepatu boots kan, dia bilang, ini punya aku nih. Biasa omnya kan nanya, ini punya aku nih. Enggak punya aku, ditulis nama pakai spidol. Abis itu maknya mahal. Itu sepatu mahal ditulis pakai spidol. Ya anak kecil namanya kayak gitu. Tapi kalau di si Pijar nanya nggak, kok nggak ada kerjaan lagi nih dapat doku nih? Gitu. Nanya nggak dia? Enggak, belum sih. belum ya. Coba, aku lagi butuh ini nih, nggak ada kerjaan lagi nih gitu.
ada sih yang katanya itu sneaker gitu kan. Nah, Sat, ayo kerjain lagi. Nah dia dengan sukacita gitu. Cuman emang dia nggak nagih sih. nggak nagih. Cuman emang yang gue takutin kan maksudnya, lu mau ngerjain nggak? Terus dia bilang mau ngatain ada yang nggak mood kan? Wah, itu repot tuh. Seneng-seneng terus gitu. Oke. Nah, ngomongin soal playlist gitu kan. Tadi kan kita sempat mention bahwa yang namanya musik itu menemani kita bersepeda. Ada nggak sih playlist atau song list buat dari lo mungkin yang bisa nemenin yang lo suka ketika sepedaan? Jadi kalau lagu buat sepeda sih itu yang mana kan yang konstan ya kalau gue ya. Linkin Park. Wah dia banyak progresinya. Limp Bizkit deh. Kalau gue ini kebetulan Mark Ronson emang judulnya emang Bike Song sih ya. Nah, Mark Ronson Bike Song. Itu sedap tuh kalau emang cocok, emang dibuat untuk itu. Buat komuter. Tapi kalau lo emang mau ngumpul sama geng-gengnya Wolf di Rabu-Rabu pakai fixed gear dan brutal ya. Itu lo pakai Last for Life-nya Iggy Pop cakep. Oke. Last for Life Iggy Pop. Itu karena konstan jot terus tuh. Apalagi kira-kira? Ya, tadi terus kayak gue pernah seneng itu lagu gue waktu lagi baru-baru di mix sama si Pandu, judulnya Planet Berbeda juga oke, jadi kan ngambang segitu tuh. Temponya ya. Morfem Planet Berbeda, Saik. Indie rock sih, mostly sih Saik sih, jadi kayak si siapa kayak Girl Gang gitu, itu enak tuh, lagu-lagu yang enak buat naik sepeda. Sama si kalau ini udah satu lagi si Attack Pack kayak gitu-gitu. Kalau Jimmy Jazz nggak ada kontribusi buat sepeda nih, Jimmy Jazz. Gue berpikir untuk ini sih, bikin judul albumnya udah ada tuh, Jajal Single Speed kan gue suka itu kan. Wah, Jajal Single Speed dijadiin hardcore punk lucu kali ini ya, cepet. Oke. What's next from Jimmy? Yang pasti sih, ya itu lagu si Pijar itu gue mau gue rilis. Oke. Lalu gue belum tahu mau diapain, maksudnya entah atas nama Pijar gua gitu karena gue yang ini atau emang gue belokin gue lagunya Pijar aja gitu. Dia suruh bikin artwork segala macam. Oh iya, pengen juga sih sekali ngerjain kan game mulu anak sekarang tuh. Gambar dong, gue mau. Kan gitu. Kan ada lagunya udah ada, artworknya belum ada, masukin Spotify dapat doku. Dia doku. Dokat. Terus. Doku, deke. Ada apa lagi? Upstairs, satu lagi. Upstairs sih mau 2021 juga. 2021 ya. 2021 ya. Tadinya rencana nekat 2020 gitu karena sulit ya. Penutup tahun ya. Cuman pas lihat biasa lagi liriknya mana? Aduh, jalan-jalan dulu. Iya, mesti ada dapat sesuatu. Oke. Belum. Baiklah, kalau begitu, Jim, thank you udah main ke Bicara Baik-Baik. Sukses buat semuanya, proyeknya. Salam buat Pijar. Kita ketemu lagi di Bicara Baik-Baik berikutnya.